Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu dalam berkat Tuhan. Kita akan belajar mengenai ASEAN, yaitu tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan ekonomi masyarakat penduduk negara-negara anggota ASEAN. Kondisi geografis adalah keadaan alam dilihat dari segi kewilayahannya, yang meliputi bentang alam dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Keadaan alam negara-negara anggota ASEAN sangat beragam. Ada beberapa negara yang memiliki kesamaan, ada pula yang memiliki perbedaan dalam keadaan alamnya. Setiap kondisi alam memiliki karakteristik tersendiri yang mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Kondisi geografis wilayah ASEAN secara umum. 1. Terdapat dua gugusan kepulauan terbesar di dunia, yaitu Kepulauan Negara kita, Indonesia, dan Kepulauan Filipina. 2. Berada di jalur pegunungan api Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. 3. Sebagai kawasan yang paling strategis di dunia dan menjadi jalur perairan internasional. 4. Merupakan wilayah dengan hutan hujan tropis yang cukup luas. Bagaimana kondisi kegiatan ekonomi negara-negara anggota ASEAN? Siapkan dirimu, ayo kita berselancar. Yang pertama, kita akan mengamati peta, yaitu negara kepulauan di ASEAN. Ada apa saja? Tadi sudah disebutkan sebenarnya. Yang pertama adalah Kepulauan Indonesia. Dan yang kedua, Kepulauan Filipina. Negara kepulauan. Wilayah kepulauan Indonesia dan Filipina memiliki wilayah laut yang kaya akan hasil laut. Masyarakat negara kepulauan, khususnya di daerah pesisir, banyak bermata pencarian sebagai nelayan. Indonesia merupakan produsen ikan tuna terbesar di dunia. Selain itu, pantai dan laut merupakan destinasi wisata yang paling diminati, sehingga muncul usaha di bidang pariwisata. Beberapa gambar contoh aktivitas ekonomi negara ASEAN yang berada di kepulauan. Yang pertama, nelayan menangkap ikan tuna dari laut. Yang kedua, tambak ikan bandeng di pesisir pantai. Ikan bandeng membutuhkan air payau, yaitu campuran air laut dan air tawar, sehingga banyak tambang ikan bandeng itu di pesisir pantai. Yang ketiga, jasa penginapan di Pantai 9 Sumeneb. Kita lihat di situ ada tempat untuk menginap dan tempat untuk rekreasi di pinggir pantai. Selanjutnya, mari kita amati peta jalur pegunungan api di wilayah ASEAN. Kita bisa lihat deretan pegunungan api yang ada pada peta yang melalui Indonesia dengan puncak gunung tertinggi yang merupakan gunung api, itu Gunung Kerinci. Sedangkan di Filipina juga ada dengan puncak gunung api yang tertinggi adalah Gunung Apo. Jalur pegunungan api. Negara Indonesia dan Filipina dilalui oleh jalur pegunungan api. Letusan gunung api membuat tanah menjadi subur. Tanah yang subur cocok digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, banyak petani di Indonesia dan di Filipina yang karena lahannya subur oleh letusan gunung berapi. Destinasi wisata daerah pegunungan juga termasuk banyak diminati oleh masyarakat, sehingga di sana juga muncul usaha jasa di bidang pariwisata. Berikut ini beberapa contoh foto berkaitan dengan kegiatan ekonomi di daerah pegunungan, khususnya pegunungan berapi.
yaitu pertanian kol di Gunung Sinabung, kemudian ada pemandian air panas, wisata pemandian air panas Rengganis Cimbuni di Bandung. Dan ini ada jasa penginapan wisata pegunungan di Bandung. Selanjutnya, kita mencermati peta sungai-sungai terbesar di ASEAN. Kita amati garis biru merupakan jalur sungai. Yang pertama, Sungai Mekong. Sungai Mekong mengalir di wilayah Vietnam, Kamboja, Laos, dan Thailand. Kita juga tahu bahwa Sungai Mekong dijadikan batas negara antara Laos dan Thailand. Nomor 2, Sungai Irrawaddy. Sungai Irrawaddy mengalir di bagian tengah negara Myanmar. 3, Sungai Salween yang mengalir di bagian timur wilayah negara Myanmar. 4, Sungai Chao Phraya yang mengalir di wilayah bagian tengah negara Thailand. Dan terakhir, Sungai Merah yang mengalir di bagian utara negara Vietnam. Daerah aliran sungai. Sungai-sungai besar di ASEAN mengalir di Vietnam, Myanmar, Kamboja, Thailand, dan Laos. Persediaan air yang cukup dimanfaatkan sebagai irigasi persawahan yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Vietnam, Thailand, dan Myanmar merupakan produsen padi yang memanfaatkan sungai-sungai besar tersebut. Selain itu, banyak masyarakat menggantungkan hidupnya pada sungai-sungai besar itu, terutama Sungai Mekong, karena cadangan ikan air tawar yang berlimpah. Berikut ini beberapa contoh foto kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan daerah aliran sungai. Sebelah kiri adalah pertanian padi di Thailand. Yang kedua adalah perikanan air tawar di Sungai Mekong. Kita kembali mencermati peta persebaran hutan di wilayah ASEAN. Kita amati dalam peta ada warna hijau tua dan hijau muda. Warna hijau tua itu adalah area hutan yang lebat, hutan primer atau hutan belantara. Sementara yang hijau muda itu merupakan hutan sekunder atau hutan yang tidak terlalu lebat. Sedangkan warna kuning itu wilayah yang bukan merupakan wilayah hutan. Kita lihat daerah yang paling banyak hutannya adalah daerah Papua. Di situ ada salah satu contoh Taman Nasional Lawrence. Merupakan taman nasional terluas di ASEAN. Kemudian ada yang kedua, Taman Nasional Kayan Mentarang di Pulau Kalimantan. Kawasan hutan. Indonesia memiliki hutan terluas di ASEAN. Hutan menjadi sumber penghasilan masyarakat Indonesia, terutama industri mebel dan kerajinan. Selain itu, masih banyak suku-suku di Indonesia yang masih bergantung pada hasil hutan. Mereka berupaya untuk selalu menjaga hutan. Namun, penebangan hutan berlebihan di Indonesia saat ini menyebabkan semakin sempitnya area hutan. Berikut ini contoh beberapa foto kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kawasan hutan. Yang pertama, pengrajin mebel itu menggunakan kayu yang berasal dari hutan. Selanjutnya, rotan. Pengrajin rotan juga menggunakan rotan yang berasal dari hutan. Selanjutnya, contoh suku yang masih sangat menggantungkan diri pada hasil hutan. Kita lihat contohnya adalah suku Anak Dalam. Selanjutnya, kita akan mencermati jalur pelayaran internasional. Kita cermati pada peta. Pada garis putus-putus berwarna ungu, itu merupakan jalur pelayaran internasional. Kita lihat jalur pelayaran internasional banyak sekali di wilayah Indonesia. Tetapi, jalur pelayaran yang paling ramai adalah jalur pelayaran di Selat Singapura dan Laut Cina Selatan.
Nah, kita lihat Indonesia memiliki jalur pelayaran internasional yang paling banyak. Kemudian ada Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Selanjutnya ada pelabuhan-pelabuhan besar seperti pelabuhan Singapura, pelabuhan Port Klang, Tanjung Priok, Saigon, dan pelabuhan Makassar. Jalur pelayaran internasional. Indonesia memiliki wilayah laut yang dilalui oleh jalur pelayaran internasional paling banyak. Jalur pelayaran meningkatkan lapangan pekerjaan di sektor perdagangan dan jasa. Namun, pelabuhan transit terbesar di kawasan ASEAN dipegang oleh Singapura. Singapura menguasai jalur perdagangan yang paling sibuk, yaitu Selat Malaka. Berikut ini beberapa foto mengenai kegiatan ekonomi di dekat jalur pelayaran internasional. Yang pertama ada pelabuhan Singapura yang merupakan pelabuhan transit terbesar di ASEAN. Kemudian ada contoh pelabuhan di Jakarta, yaitu pelabuhan Tanjung Priok. Dan kita melihat ada gambar kapal besar yang berisi kontainer-kontainer. Itu adalah aktivitas pengiriman barang ekspor-impor melalui laut. Setelah kita mempelajari materi, kita kerjakan tugas-tugas berikut ini sebagai latihan kita. Jelaskan hal berikut sesuai dengan perintah dan pertanyaannya. 1. Apa saja pengaruh adanya jalur pegunungan api terhadap kegiatan ekonomi Indonesia dan Filipina? 2. Mengapa pelabuhan Singapura menjadi pelabuhan transit yang paling ramai di ASEAN? 3. Penghasil padi terbesar di ASEAN adalah Thailand dan Vietnam, bukan Indonesia. Mengapa? 4. Apa yang akan terjadi dengan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia apabila Indonesia bukanlah negara kepulauan seperti saat ini? 5. Indonesia memiliki area hutan yang luas. Indonesia merupakan salah satu pengekspor kerajinan rotan terbesar di dunia. Apa hubungan luas hutan dengan ekspor kerajinan rotan? Silakan anak-anak mengerjakan di buku kalian masing-masing. Selamat belajar!